warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Hari dalam acara Rapendik Ragam Pendidikan Produksi UPT Tekopdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, hasil panen yang melimpah membutuhkan alat yang memudahkan agar panen tersebut menjadi hasil yang lebih bermutu lagi. Untuk itu dibutuhkan teknologi rekayasa tepat guna atau rekayasa teknologi tepat guna. Seperti yang dilakukan oleh teman-teman kita di SMK Negeri 2 Kabupaten Bojonegoro ini, mendorong siswanya untuk memiliki kreasi dalam menciptakan rekayasa teknologi tepat guna. Selama 30 menit ke depan, Anda kami ajak menyaksikan bagaimana mereka berkiprah. Ikuti terus Rapendik. SMK Negeri 2 Bojonegoro terletak di Jalan Patimura nomor 3, Desa Sumbang, Kabupaten Bojonegoro. Lokasi sekolah ini termasuk wilayah yang strategis yang mudah dijangkau dengan sarana transportasi umum maupun pribadi. Sekolah ini memiliki lahan kurang lebih 4,5 hektar serta fasilitas sekolah yang cukup memadai. Dengan didukung tenaga pendidik sebanyak 116 dan 36 karyawan serta 49 rombongan belajar, sekolah ini memiliki 8 kompetensi, yaitu teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan, teknik survei dan pemetaan, teknik tenaga listrik, teknik elektronika industri, teknik geomatika, teknik batu dan beton, serta teknik konstruksi kayu. Pemirsa, ini adalah salah satu bukti kepekaan siswa dalam memberikan solusi hasil panen di Kabupaten Bojonegoro. Di SMK Negeri 2 Bojonegoro ini memiliki produk unggulan, yaitu mesin pemanen padi DOS Joyonegoro 90. Kabupaten Bojonegoro memiliki total luas areal 230.706 hektar, di mana sekitar 33% adalah luas lahan sawah. Dari jenis penggunaan lahan tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu wilayah potensial pengembangan lahan sawah untuk mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Bojonegoro akan mampu menjadi lumbung pangan negeri apabila produksi padinya mantap dan tinggi. Kondisi lahan, fisik, kimia, dan biologi, pola tanam, waktu tanam, dan jarak tanam merupakan beberapa faktor yang turut mempengaruhi tinggi rendahnya produktivitas padi di Kabupaten Bojonegoro. Salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya produktivitas padi yaitu tersedianya teknologi tepat guna yang efektif dan efisien. Teknologi tersebut adalah mesin pemanen padi yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh para petani untuk mempercepat produktivitas padi. Pemirsa, karya inovatif, kreatif, dan produktif dari siswa tentu membutuhkan seorang arsitek, dan arsitek itu adalah guru pembinanya. Bersama saya saat ini Bapak Arif Bujanono selaku guru pembina. Apa kabar Bapak? Bapak baik, Bapak SMK bisa. Nah, Bapak, ingin saya tanyakan mengapa Bapak memilih alat pertanian sebagai proyek ini? Pertama karena di daerah Bojonegoro Pak, itu lahan pertaniannya 75% itu banyak petani. Yang kedua, sulitnya daripada tenaga untuk dos istilahnya bahasa Bojonegoro itu memotong mengani-ani. SDM yang memotong padi Pak. Iya, sumber daya dan manusianya yang memotong padi sangat kurang dan langka. Yang ketiga, karena harganya atau kosnya, upahnya daripada ini tidak sangat mahal karena langkanya itu. Yang keempat, karena adanya TTG, Pak, lomba TTG, lomba teknologi tepat guna, sehingga sasaran saya sama anak-anak siswa yang ada di SMK 2 itu memilih bagaimana cara otomotif atau mesin ini bisa digabung untuk pertanian. Itu salah satunya kenapa harus memilih traktor gitu Pak. Iya. Traktor motong padi ini kan sebenarnya juga ada produk-produk lain. Yang membedakan apa Pak? Nah, yang membedakan yaitu
traktor kita ini Pak, bisa memotong padi dan memisahkan antara padinya dengan gabah dengan damennya ini. Gabah dengan damen sudah langsung Sudah terpisah. langsung terpisah di tempat itu. Nah, terus operatornya tidak perlu harus 10 atau berapa orang, tapi cukup 2 orang saja operatornya. Dari sisi SDM efektif karena cuma 2 orang. Ya. Dari sisi penggunaan bisa memisahkan ya, tadi. Kemudian Ya, ekonomi dari bahan bakar yang kita pakai itu lebih irit Pak. Jadi kalau saya misalnya 1 hektar itu karena tangki ini isinya hanya 4 liter, tangki itu 4 liter, sehingga 2 kali saya bisa 1 hektar itu bisa saya selesaikan untuk sehari. 8 liter untuk 1 hektar. untuk 1 hektar itu kalau dengan keberdian manusia berapa ribu sudah Pak? Kalau biasa aja kemarin tuh saya habis 800-an Pak, 800.000. Jadi kalau ini 800.000 kita pakai mesin ini hanya 50.000 2 kali 100, jadi terus ditambah ongkosnya 2 orang kita ini 100-an jadi 400. Jadi sudah susut 50%. Nah, belum yang lain apa belum makan yang ini ya kelebihan daripada dos Jonegoro ukuran 90. Nah, 90 ini ukuran Mesinnya. potong panjang potong daripada laki-laki. Ya. Terus kemudian kesulitan yang dihadapi siswa atau mungkin Bapak menghadapi siswa dalam memproduksi alat ini. Nah, untuk siswa otomotif ini khususnya Pak dalam bidang mesinnya saja yang ngemet atau ngeling itu. Untuk pengelasan ini yang saya masih kesulitan. Jadi saya ngambil dari tenaga las dari luar. Ya, terus kebubut juga ada. Nah, ini ke depan kita juga mau membuka mesin las pengelasan, jurusan pengelasan. Itu yang kesulitan kami untuk siswa. Untuk kesulitan yang lain ini memasarkan kan Pak ya. Pemasaran daripada karena bentuknya kecil, harganya pun bisa dijangkau oleh kelompok tani. Ya, Bapak berapa lama untuk menciptakan sebuah produk dos Jonegoro 90? Ini sekitar 6 bulan Pak. Oh, Jadi karena kita ada kerjaan di sekolahan dan anak ini suatu pelajaran buat anak, jadi nggak terfokus satu bidang ini saja. Nah, artinya begini, jadi kalau nantinya ini jadikan suatu pekerjaan itu bisa 1 bulan itu bisa selesai karena kita kebenturannya adalah bahannya yang kadang sulit untuk kita cari. Iya. Itu raw materialnya. Materialnya untuk pembuatan platnya bodi itu yang kalau di Quick insya Allah ready Pak. Kita kerjasama dengan Quick Traktor Industri itu Pak ya? Jakarta ya sini. Ini yang kemudian kita modifikasi, kita bodi dengan bentuk seperti itu sehingga bisa memotong tidak hanya istilahnya membajak sawahnya saja, tetapi bisa untuk potong padi, memisahkan di tempat itu antara gabah dan damen. Sementara itu Pak. Bapak terus harapan Bapak ke depan apa ini Pak? Harapan kita sebagai mungkin ya punya inovasi seperti ini ada kerjasama dengan dunia industri Pak, sehingga inilah yang saya harapkan dunia industri mau menjembatani istilahnya antara ada masyarakat kemudian ada yang penciptanya kemudian dunia industri yang memasarkannya, ada usernya, ada penemunya, ada produsennya. Ini yang harapan kita. Jadi kemudian dunia industri juga terlibat langsung ya membantu memasarkannya karena kita juga kesulitan Pak memasarkan produk ini dan ini banyak kita sementara ini Pak hanya dengan istilahnya dari mulut ke mulut pesan 1 mungkin sudah ada 3 yang kita buat kita salurkan ke petani, itu pun petani itu melalui kelompok tani Pak. Kelompok tani. Karena untuk individu bukan dimiliki secara individu itu keberatan karena kosnya lumayan. Iya itu karena tapi kalau dibanding kos yang ada di produk Cina Pak itu jauh lebih murah per unit produknya. Jadi kita buat kecil itu supaya nggak terlalu banyak kosnya yang ini mahal. Iya Pak, luar biasa, mudah-mudahan cita-citanya tercapai. Terima kasih Pak. Iya, pemirsa inilah tadi bagaimana seorang guru pembina
yang terus memberikan semangat kepada siswanya untuk tidak pernah putus asa dalam menciptakan karya-karya inovatif. Perkembangan teknologi yang semakin pesat menuntut untuk selalu berinovasi. Salah satu teknologi tepat guna dikembangkan dan ditingkatkan untuk mendongkrak produktivitas dan kreativitas. Rekayasa teknologi tepat guna diyakini akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas di lembaga dan masyarakat sebagai upaya dalam rangka kepedulian SMK atau pendidikan kejuruan terhadap lingkungan ataupun teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat. Lahan pertanian sebagian besar medan garap di Kabupaten Bojonegoro yang harus dipikirkan ke depannya dengan mencoba inovasi alat pertanian untuk membantu masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau ketemu sama Irfan sama Dika. Iya, Rian sama Iya. Dika. Ya, mari, Pak. Assalamualaikum Dika. Waalaikumsalam. Rian. Nah, Dika, Rian, ini ada yang ingin saya tanyakan, terutama Dika dulu ya. Bagaimana proses pembuatan mesin ini? Untuk proses pembuatan dikerjakan setiap jam praktek di bengkel. Setiap ada jam praktek kita kerjakan dengan teman-teman, mulai dari pembuatan kerangka dan menyatukan bagian-bagian komponennya, dan itu tidak langsung jadi, tapi butuh waktu. Butuh waktu ya. Sekitar 1 semester. 1 semester ya. Sekitar 6 bulan. Terus ini sepertinya ada 2 bagian. 1 bagian, 3 ya, 1, 2 dan motornya. Bisa dijelaskan? Ini buat Padinya. kalau ini kan kalau yang ini mesin dari traktor. Jadi padi setelah ditarik dari sini masuk ke Masuk sini, ke sini. dipilah, Pilah. yang untuk menjalankannya itu. Oke. Tuh, terus kesulitannya apa ini belajar ini? Merakit satu sama lainnya menjadi satu agar bisa seirama, Pak. Sama ininya buat Ngayak. Iya, pengayanya juga sulit. Jadi kesulitan itu adalah menyeimbangkan antara komponen satu dan yang lainnya. Ya, supaya bisa menjadi satu rangkaian yang padu. Padu dan harmoni gitu. Terus tanggapanmu sendiri, belajar yang rumit-rumit ini terus kayak apa, Pak? Tanggapannya apa tentang penemuan alat ini? Ya, dengan adanya DOS ini bisa membantu para petani. Dengan DOS ini bisa meningkatkan produktivitas petani Menghemat waktu petani Menghemat untuk waktu, memotong ya. padi dan biaya. lebih banyak lagi, Ya, biaya kan kalau di sini lebih efisien, ringan, tapi hasilnya lebih banyak. banyak, sehingga petani bisa menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Untuk ongkos produksinya tidak terlalu banyak karena dengan menggunakan alat ini. Alat. Nah, terus harapannya ke depan apa nih setelah menemukan ini? Ya, semoga ini bisa diproduksi massal supaya bisa para petani desa itu bisa memanfaatkan secara merata dan bisa menghasilkan produktivitas yang tinggi. Dan Bojonegoro sebagai sumber lumbung pangan di Jawa Timur di Indonesia gitu ya. Ya udah deh, terima kasih sahabat Rian. Jika mudah-mudahan kalian sukses. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Mesin DOS Jonegoro 90 merupakan alat yang dipakai untuk memotong padi sekaligus memisahkan antara gabah dan damen secara praktis, irit biaya, serta keuntungan lainnya, di mana alat ini dipakai seperti traktor membajak sawah. Alat ini juga memiliki keunggulan yang lainnya, yaitu cara pengoperasian yang praktis dan mudah, konstruksi mesin yang ringan dan kuat, kapasitas kerja yang tinggi, tingkat susut yang sedikit, kopling bengkok yang cukup ringan dan cukup dengan satu operator. Dengan munculnya mesin DOS Jonegoro 90 ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan petani dan tingkat produktivitas padi juga semakin meningkat. Nama saya Pak Agus Junianto. Saya wali dari Maulana Rosidi kelas 12 yang sekarang sudah hampir selesai, yang mana
saya sangat bangga sekali dengan SMK Negeri 2 yang mana anak saya pada saat ini sudah diterima dan sudah dideklat di PT Growing. Sehingga begitu keluar anak saya langsung bekerja. Dan program unggulan untuk SMK Negeri 2 untuk mesin panen atau DOS yang digunakan secara otomatis atau digerakkan dengan mesin, saya sangat mengapresiasi dan sangat bangga. Yang mana program unggulan ini akan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Bojonegoro yang terutama adalah masyarakat pertanian. Dan dengan program unggulan ini, maka siswa-siswa SMK Negeri Bojonegoro akan lebih kreatif, akan lebih mandiri, dan mempunyai sesuatu kebanggaan, yaitu program unggulannya. Saya sangat komitmen untuk mendukung sekolah ini baik secara material dan non-material, yang mana sekolah ini akan lebih bagus lagi kalau ditunjang oleh suatu dukungan daripada wali siswa, seluruh siswa dari SMK Negeri 2, sehingga sekolah ini akan lebih maju lagi. Harapan ke depan saya bahwa SMK Negeri 2 ini dengan program-program unggulannya akan lebih maju lagi, akan lebih sukses, dan mana program-program unggulan itu akan mampu dimanfaatkan oleh masyarakat Bojonegoro, yang mana masyarakat Bojonegoro itu rata-rata semuanya hampir 70% adalah masyarakat petani. Sehingga produk ini, produk daripada DOS yang mana untuk panen dapat dimanfaatkan dan dapat digunakan untuk seluruh masyarakat pertanian Bojonegoro. Nama saya Sukiar, jadi kelompok tani dari Desa Ngablak, Kecamatan Dander. Ini namanya kelompok tani, namanya Subur Gemah Ripa Lojinawi, Bojonegoro, Matoh. Pembuatan mesin potong DOS itu pembuatan dari SMK N2 Bojonegoro. Saya senang, Matoh. Tidak ada yang rusak, tapi ada yang rusak yang memperbaiki anak murid SMK N2 Bojonegoro. Kalau ngedos pakai mesin itu kan 1 hari setengah hektar. Kalau diret gitu pakai aret gitu setengah hektar gitu, paling enggak 1 minggu gitu, Pak. Kalau pakai mesin ini 1 hari, Pak, sudah selesai. Visi SMKN 2 Bojonegoro adalah menjadi sekolah rujukan yang bermutu, efektif, agamis, berbudaya, mandiri, berwawasan lingkungan, dan menghasilkan sumber daya manusia yang profesional. Sedangkan misinya adalah menghasilkan tamatan yang beriman, cerdas, terampil, kompetitif, mandiri, siap kerja, siap berwirausaha, dan siap ke perguruan tinggi. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mencakup ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi budaya bangsa dan pekerti luhur. Menciptakan kerjasama dunia usaha, dunia industri sebanyak 5.000 perusahaan industri dan 5 SMK aliansi sebagai SMK rujukan. Menghasilkan tamatan yang menguasai 2 bahasa asing. Mewujudkan SMK Negeri 2 Bojonegoro sebagai sekolah rujukan dan sekolah inklusif. Ya, pemirsa, pembelajaran di SMK bukan hanya mencetak siswa terampil saja, melainkan juga mendorong mereka untuk memiliki karya inovatif. Saat ini saya bersama Bu Hermin selaku Wakasek Bidang Kurikulum di SMK Negeri 2 Bojonegoro. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Salah satu penemuan yang menarik yaitu alat pemanen padi Ya. DOS Jonegoro 90. 90. Apa itu? Pak, anak-anak kami beberapa waktu yang lalu itu berhasil menciptakan sebuah alat
yang diberi nama DOS Jonegoro 90. Alat ini alat apa? Itu alat untuk memanen padi. Latar belakangnya adalah daerah Bojonegoro itu memiliki areal sawah yang cukup luas. Kemudian dana atau biaya untuk pemotongan padi atau untuk panen padi itu apabila menggunakan cara manual, Bapak, jadi kita meminta tenaga kerja orang gitu, itu dirasa lebih mahal. Jauh lebih mahal. Jauh lebih mahal kalau dibandingkan dengan memanen padi menggunakan alat atau mesin. Nah, terkait dengan itu, kebetulan pada tahun 2013 itu SMK Negeri 2 mengikuti lomba TTG yang dilaksanakan oleh kabupaten. Sebentar, TTG itu apa? TTG Teknologi Tepat Guna. Teknologi Tepat Iya, betul. Tahun 2013 dan anak-anak dengan bimbingan dari Bapak Ibu guru pembimbing itu menciptakan produk yang diberi nama DOS Jonegoro 90 yang fungsinya adalah untuk membantu panen padi tersebut. Nah, mengapa dinamakan DOS Jonegoro 90? Karena memang DOS itu nama alatnya untuk memanen padi itu sendiri, lalu Jonegoro itu digunakan untuk istilahnya itu sebagai penghargaan kita kepada kabupaten, kepada Bojonegoro. Sekaligus mendekatkan bahwa alat ini ditemukan di Kabupaten Bojonegoro, betul. Terus 90 ini adalah memberi tanda bahwa ukuran alat itu 90 cm. 90 cm alatnya. 90 cm ukuran mesin pemotongnya itu, Bapak. Nah, ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan alat pemanen padi yang sementara ini sudah beredar di masyarakat, yang notabene dalam hal ini harganya jauh lebih mahal, ukurannya lebih juga besar, sangat besar, sehingga lebih ribet. Iya, betul. Sehingga untuk kegiatan memanen padi ini akan jauh lebih praktis apabila menggunakan DOS Jonegoro 90 itu. Jadi 90 tadi DOS Jonegoro 90 tadi, iya, 90 tadi sebagai produk diferensi, membedakan antara produk betul. yang satu dengan yang lainnya karena kecil dan ringannya tadi. Bu, terus raw materialnya, bahan-bahan untuk membuat mesin itu bagaimana? Iya, betul. Anak-anak dalam bimbingan Bapak Ibu guru pembimbing itu memang diajak untuk bekerja sama dengan Quick Traktor yang ada di Jogja. Nah, pada dasarnya mesin semacam itu kan sudah banyak beredar di pasaran. Akan tetapi dari mesin yang sudah ada itu dimodifikasi, ditambahi dengan material-material alat tertentu yang tidak ada pada mesin yang sudah beredar. Itu kami bekerja sama, atau anak-anak dalam hal ini dengan bimbingan Bapak Ibu guru tadi bekerja sama dengan Quick Traktor Jogja. Kemudian untuk alat-alat yang lain sebagai pendampingnya. Iya, betul, betul. Kemudian untuk alat-alat yang lain seperti plat atau yang lain, kami memutuskan untuk mencari bahannya di Surabaya, karena di sana juga kita tahu lebih banyak alat-alat yang bisa kita manfaatkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan dari alat tersebut. Iya, betul. Bu, kemudian itu kan membutuhkan kebijakan, membutuhkan fasilitas. Nah, bagaimana sekolah mengakomodasi ini? Begini, Bapak, karena untuk DOS Jonegoro 90 itu adalah hasil lomba dari anak-anak yang sudah mendapat nomor pada saat itu, sehingga pada saat yang bersamaan setelah beberapa waktu pengumuman pemenang, kita dikirim ke provinsi. Dikirim ke provinsi untuk mengikuti pameran hasil karya anak-anak di sana, mewakili kabupaten. Terus setelah dari sana kita mendapat kehormatan pula untuk ikut pameran teknologi tepat guna seperti itu di Palembang. Itu tahun 2014. Skalanya nasional sehingga hasil karya anak-anak DOS Jonegoro 90 itu mewakili provinsi. Di SMK 2 Palembang. Jadi di sana pada saat pelaksanaan LKS atau lomba keterampilan atau kompetensi siswa tahun 2014 kemarin. Jadi skala nasional untuk pameran sudah mengikutinya. Ibu tentu tidak berhenti hanya sampai di sini, butuh
strategi pengembangan dan keberlanjutan Iya, dari betul. mesin tadi. Nah, Iya. apa yang dilakukan sekolah? Begini, untuk pengembangan mesin selanjutnya itu sebenarnya kita dari pihak sekolah itu belum bisa berbuat lebih dari hanya sekedar menunjukkan atau memberikan ini loh produk yang sudah dibuat oleh anak-anak. Mengapa? Karena untuk memproduksi mesin semacam itu butuh High cost ya? Iya, Biaya tinggi. biayanya tinggi. Apalagi kalau cuma satu seperti itu Iya. dan berupa rakitan anak-anak Iya, Bapak. iya. Tapi kalau seandainya ada kedepannya itu industri yang ingin mendampingi kita untuk mau Membuat memproduksi produk lebih untuk produksi massal. massal secara massal sehingga bisa diflorkan ke masyarakat dengan harga yang lebih ringan, Yang terjangkau. yang terjangkau. Barangkali itu yang mungkin setelah ini ditayangkan mendapat pasangan, kita Iya. nanti mendapat siapa yang Support kira-kira yang support mendukung yang karya mendukung anak-anak menjadi karya produk anak-anak yang itu bisa menjadi produk unggulan massal, massal produk unggulan yang nasional bisa bahkan nasional. seperti itu Bapak. Bu, terus ini kan sayang kalau seandainya tidak dipatenkan. Nah, Iya. bagaimana rencana untuk sampai ke sana? Kalau masalah dipatenkan karena memang belum ada produksi secara massal Pak Ari, jadi sampai dengan hari ini kita belum sampai ke sana. Hanya saja andai kata ada nanti seperti yang saya katakan tadi produsen yang mau Ya, untuk untuk menjadikan kita produksi anak asuhnya atau sebagai mungkin mitra, sebagai gitu. mitra agar Ya. kita bisa memproduksi itu secara massal, ya otomatis karena produk itu kan pasti kita patenkan Ya. sehubungan dengan produk secara massal. Setelah itu. massal Iya, baru akan iya. dipatenkan. Tapi selama ini hasil dari produk itu dimanfaatkan untuk apa oleh anak-anak? Untuk sementara karena memang masyarakat sendiri belum ada Bapak yang membeli karena setelah kita florkan beberapa waktu yang lalu kita pameran Pak di Pemkab, kemudian kita perkenalkan kepada masyarakat Bojonegoro ini produk cocok untuk petani Bojonegoro kan seperti itu. Hanya saja setelah kita sampaikan bahwa ongkos yang kita keluarkan untuk menghasilkan satu mesin produk. ini Ongkos kurang lebihnya produksinya. ongkos produksi itu segala sesuatunya sehingga jadi satu satu mesin produk, itu masih dianggap terlalu tinggi Bapak seperti itu. Jadi tidak terjangkau dengan Iya. strata ekonomi masyarakat. Iya betul. Jadi selama ini kan petani mungkin menggunakan mesin dos itu rombongan atau mungkin menyewa Iya. seperti itu. Jadi kalau beberapa untuk- petani memanfaatkan Iya. satu mesin untuk kepentingan beberapa- pemanennya. iya, Jadi begitu. bukan tiap orang memiliki Iya. mesin secara individual. Tapi Iya. mudah-mudahan ini juga akan tetap menyemangati anak-anak untuk Iya. menciptakan lebih sempurna, high cost, low Low cost, cost. low cost tapi Iya, high tapi high result use, misalnya. ya, Ya. betul. Gitu. Kemudian yang perlu saya tanyakan, harapan Ibu ke depan apa ini, Bu? Harapan kami sebenarnya kita ingin mendapat mitra seperti itu tadi sehingga hasil karya anak-anak itu betul-betul bisa dimanfaatkan oleh banyak orang khususnya petani Bojonegoro dulu. Kalau memang sudah bisa diproduksi secara massal kan nanti tidak tertutup kemungkinan untuk di luar kota Bojonegoro bahkan secara nasional mesin itu digunakan Iya. dan membawa nama harum Membawa Bojonegoro nama juga harum seperti Bojonegoro itu. dan membuat anak-anak juga bangga karena Iya, betul. karyanya bisa Hasil diakomodasi karyanya. masyarakat, dan kalau diproduksi massal Iya. tentu saja ongkos produksinya lebih Lebih murah. murah gitu Pak. Iya. Iya, deh, luar biasa Bu. Terima kasih Iya. buat informasinya. Iya, Mudah-mudahan sama-sama, Pak SMK Ari. ini makin Iya, sukses. amin. Iya, pemirsa, tentunya harapan kita agar penemuan karya-karya anak-anak bangsa ini dapat lebih bermanfaat secara dan berkala nasional. Ya, pemirsa, sesuai dengan tujuan pembelajaran di SMK Negeri 2 Bojonegoro menyiapkan siswa menjadi warga negara yang kreatif, produktif, dan inovatif. Tentu ini membutuhkan strategi yang kuat agar supaya para siswa dapat tercapai seperti tujuan yang diinginkan. Sampai di sini jumpa kita dalam acara Rapendik. Ikuti tayangan-tayangan berikutnya. Ingat pesan Kang Hari, dengan belajar kita menjadi pintar dan dengan sekolah kita akan menjadi manusia yang lebih terdidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.